Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kasumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kasumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kasumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Shalom Sobat Samas.
Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang mau menyatakan apa yang menjadi kehendaknya, kerinduannya, dan isi hatinya bagi setiap kita. Karena itu mari saat ini sekali lagi kita mendengarkan suaranya berbicara kepada setiap kita melalui firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau selalu menyatakan anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau berikan, yang menerangi langkah-langkah kami di tengah-tengah dunia ini. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu yang Engkau nyatakan melalui firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Sobat Samas, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kembali firman Tuhan dari kitab Wahyu 10 ayat 1-11. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh itu, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Sobat Samas, dalam bagian ini kita melihat bagaimana Allah mewahyukan dan menyatakan kepada Yohanes tentang apa yang akan Allah lakukan pada akhirnya. Wahyu 10 ayat 1-11 dibuka dengan sebuah gambaran yang sungguh mengagumkan. Yohanes melihat seorang malaikat yang kuat turun dari sorga. Malaikat itu dikatakan berselubungkan awan, di atas kepalanya terdapat pelangi, muka malaikat itu sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Sobat Samas, pada zaman Yohanes hidup saat itu, orang-orang Yunani mengenal dan menyembah banyak dewa, dan mereka seringkali menggambarkan dewa-dewa itu ada yang seperti matahari, ada yang bagaikan api, dan lain sebagainya. Tetapi gambaran yang diberikan dari apa yang Yohanes lihat dalam bagian ini lebih kuat dari kebanyakan orang Yunani itu menggambarkan dewa-dewa mereka, karena semua gambaran itu menyatu dengan apa yang dilihat oleh Yohanes dan digambarkannya tentang seperti apa penampakan malaikat itu. Namun malaikat yang dilihat oleh Yohanes dan digambarkan begitu dahsyat itu hanyalah hamba dari pribadi yang jauh lebih dahsyat dan agung, yaitu Allah sendiri. Malaikat itu bersumpah atas nama Allah, yaitu Dia yang hidup, yang kekal, yang menciptakan langit dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, dan laut
dengan segala isinya. Dan malaikat itu tunduk di hadapan Allah. Bukan hanya malaikat itu saja yang tunduk dan taat kepada Allah, namun kita mendapati bahwa dalam bagian ini sesungguhnya Yohanes juga tunduk dan taat kepada Allah. Kepada Yohanes Allah mewahyukan penghakimannya terhadap dunia. Gulungan kitab kecil yang terbuka itu, yang oleh malaikat dikatakan bahwa penghakiman Allah itu tidak akan ada penundaan lagi. Dalam Yohanes menyaksikan penglihatan-penglihatan yang dinyatakan oleh Allah, kita melihat bahwa Yohanes menaati setiap pesan yang diberikan kepadanya. Dalam ayat 4 ketika ia menuliskan penglihatan sebelumnya, lalu terdengar suara yang memerintahkannya untuk jangan menuliskannya, Yohanes berhenti menuliskannya. Dalam ayat 8 ketika Yohanes diperintahkan untuk pergi dan mengambil gulungan kitab itu, ia pergi. Lalu ketika ia diperintahkan untuk memakannya, ia memakannya. Yohanes taat kepada perintah Allah untuk menubuatkan segala sesuatu yang ia lihat tentang bagaimana penghakiman akhir itu akan dinyatakan oleh Allah atas dunia. Berita penghakiman Allah terhadap dunia itu di satu sisi menjadi satu kekuatan bagi orang-orang percaya yang saat itu ditindas dan mengalami penderitaan. Namun itu juga menjadi satu berita yang pasti menimbulkan kontroversi di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya dan menolak Allah. Namun dalam hal itu, Yohanes menaati Allah. Dia tetap memberitakan berita dan penyataan Allah itu. Ia tunduk kepada Allah. Sobat Samas, di minggu-minggu kita merenungkan kembali masa-masa penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Bukankah gambaran ketundukan dan ketaatan itu nyata melalui salib Kristus? Kristus tunduk dan taat pada kehendak Allah Bapa sampai ia mati di kayu salib, menjadi jalan penebusan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus itulah yang menjadi teladan yang sejati bagi kita dan bagi gereja saat ini. Sobat Sama, sebagai gereja yang adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Allah, bukankah kita diutus oleh Allah ke dalam dunia untuk menyatakan siapa Allah itu? Layaknya Yohanes yang dipanggil dan diperintahkan menyatakan hal yang pahit, manis, tidak masuk akal. Namun ia taat dan ia memberitakannya, bahkan menuliskannya sehingga umat Tuhan di sepanjang zaman, termasuk kita hari ini, dapat mengetahuinya. Kita pun diutus ke dalam kehidupan kita, ke dalam dunia, untuk menyatakan tentang Allah, kehendaknya, dan kebenarannya. Sobat Samas, di dalam kehidupan pekerjaan dan pelayanan kita, mari merenungkan seberapa jauh kita taat untuk menyatakan kebenaran Allah dalam bentuk apapun itu. Seberapa jauh kita taat untuk menyatakan kasih-Nya, kebaikannya, karyanya, bahkan termasuk penghakimannya. Apakah kita setia, tunduk, dan taat untuk menyatakan kebenaran dan isi hati Allah bagi orang-orang di sekitar kita, kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa, bahkan raja. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah dunia yang makin hancur, makin menolak Engkau dan kebenaran-Mu, Engkau mengutus kami untuk menyatakan dan memberitakan kesaksian tentang Engkau, tentang karya-Mu yang agung, bahkan penghakiman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.